Selamat datang di program 30 Hari Bahasa Indonesia, di mana selama 30 hari ke depan, sampai dengan H-1 TBK, aku akan mengupload satu video per hari yang membahas soal-soal asli UTBK tahun 2025 untuk subtes PPU dan PBM, dari modul Mangkuk Mie Ayam, atau yang lebih dikenal dengan modul MMA. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Di hadapan kalian sudah ada soal asli PPU UTBK tahun 2025 hari pertama. Mari kita bahas bersama-sama teman-teman. Mulai dari nomor 9. Bentuk pean pada kata perawatan memiliki makna yang sama dengan bentuk pean pada kalimat yang mana. Ini adalah materi makna imbuhan, teman-teman. Nah, ketika kita ngomongin tentang makna imbuhan, kita harus melihat kata yang dituju, yakni perawatan, lalu kita lihat kata dasarnya apa. Itu adalah step pertama, teman-teman ya. Perawatan, guys, itu datang dari kata dasar rawat, yang digabung dengan imbuhan pe ditambah dengan an. Yang perlu kita cari di sini adalah makna dari imbuhan pe dan an ketika digabung dengan rawat dan menjadi perawatan. Untuk itu, kita perlu tahu dulu nih, secara definisi, kata rawat aja, itu maknanya apa sih? Di KBBI, rawat artinya adalah urus, mengurus, menjaga, merawat, dan seterusnya. Itu adalah definisi dari rawat. Ketika dia ditambahin imbuhan pe dan juga imbuhan an dan berubah menjadi perawatan, teman-teman, maknanya bergeser, yakni menjadi proses dari merawat sesuatu. Artinya, makna imbuhan dari pean di kata perawatan adalah proses, teman-teman. Proses dari merawat sesuatu. Yang perlu kita cari sekarang di sini adalah dari opsi jawaban yang ada nih, dari A sampai dengan E, yang mana yang sama-sama menandakan makna proses juga. Kita lihat satu-satu. Opsi A, di pelabuhan. Ada preposisi di depan. Artinya, pelabuhan di sini maknanya bukan proses. Bukan yang A. Yang B, ikan-ikan yang ditangkap para nelayan dijual di pelelangan ikan. Oke, sebetulnya teman-teman, secara definisi, pelelangan itu artinya adalah proses melelang. Tapi dalam konteks ini, pelelangan itu digunakan dengan preposisi di, yang artinya di sini dia itu juga bukan proses, tapi tempat. Selanjutnya, opsi C. Para petani modern sudah menerapkan teknologi pembenihan. Ini dia teman-teman, yang maknanya juga proses. Proses membenihkan sesuatu. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk opsi yang D dan juga E. Perumahan yang ramah lingkungan harus disiapkan oleh pemerintah. Ini adalah peannya. Di sini pean juga maknanya sebagai tempat, teman-teman. Jadi juga kurang tepat. Kalau yang E, sebenarnya cerita pewayangan menggambarkan peristiwa dunia nyata. Pewayangan di sini, teman-teman, itu maknanya adalah perihal wayang. Makanya yang E juga kurang tepat. Kita lanjut ke nomor 10. Kelompok kata yang berpasangan tetap. Oke, yang berpasangan tetap dalam bacaan tersebut adalah yang mana? Oke, kata yang berpasangan tetap, teman-teman, sebetulnya adalah nama lain dari kata majemuk. Nah, salah satu ciri dari kata majemuk adalah dia tidak boleh ada preposisi atau konjungsi di antara kata-katanya. Jadi tidak boleh ada preposisi atau konjungsi di antara kedua kata majemuk ini. Jadi nggak boleh ada preposisi atau konjungsi di tengah-tengahnya. Jadi cara kita mengetes apakah suatu kumpulan kata itu kata majemuk atau bukan adalah ketika kita bisa menyisipkan sesuatu di antaranya dan hasilnya menjadi tidak masuk akal atau maknanya berubah. Kalau misalnya maknanya tidak berubah, teman-teman, artinya dia adalah frasa, bukan kata majemuk. Jadi yang kita cari di sini adalah kejanggalan itu. Ketika kita sisipkan sesuatu dan hasilnya menjadi aneh atau maknanya jadi berubah. Mari kita cek. Sahabat terbaik. Ini masih bisa kita tambahin sahabat yang terbaik gitu. Jadi jelas bukan yang A. Yang B, kecerdasan yang buatan. Oke, ini kita keep dulu. Tipe kulit, tipe dari kulit bisa. Bukan yang C. Yang D, formula baru. Bisa aja formula yang baru. Bukan juga. Yang E, produk untuk kecantikan. Bukan juga. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Kecerdasan buatan. Kenapa kecerdasan yang buatan itu terdengar aneh? Karena sebetulnya bentuk yang betul dari kecerdasan yang buatan adalah kecerdasan yang dibuat nggak sih? Kecerdasan yang dibuat, ini baru betul. Atau kecerdasan yang dibuat-buat. Gitu, bukan kecerdasan yang buatan. Tapi lebih tepatnya adalah kecerdasan yang dibuat. Kalau misalnya kita ngomongin tentang tata bahasa yang baik dan benar ya. Gitu.
Tapi kalau kecerdasan yang buatan itu tidak tepat. Makanya di sini dia yang kita anggap sebagai kata majemuk. Karena ketika kita sisipkan suatu kata di antara kecerdasan dan buatan, itu hasilnya jadi aneh, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 11. Sesuai dengan konteks dalam bacaan tersebut, kata cerdas pada kalimat 4 memiliki makna yang berlawanan dengan kata apa? Oke, biasanya teman-teman, cerdas itu kan seringkali diasosiasikan dengan pintar, ya kan? Tingkat intelektual seseorang. Apakah seseorang itu cerdas, pintar, dalam konteks mungkin sekolah, dalam konteks mungkin kuliah, dalam konteks mungkin pekerjaan, dan seterusnya. Konteksnya tuh seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita diminta untuk mencari makna yang berlawanan, kalau kita diminta untuk mencari antonim dari kata cerdas, jelas jawabannya adalah yang A, bodoh. Yang kolot itu kuno, bukan lawanan dari cerdas. Kalau kuno berarti apa? Mungkin bisa modern, bisa kontemporer. Lambat jelas bukan ya, kalau lambat berarti cepat. Kalau kuno juga sama, bisa modern atau kontemporer. Kalau manual, dia bukan cerdas, tapi otomatis. Kita lanjut ke nomor 12. Kata dalam bacaan tersebut yang mengacu pada makna yang sebenarnya adalah, oke, kalau kayak gini, kita harus mengecek penggunaan setiap kata dalam teks, teman-teman. Kita cek dulu satu-satu. Mulai dari sahabat. Oke, sahabat. Sahabat itu tadi di kalimat 2. AI juga menjadi sahabat. Sebetulnya secara definisi, teman-teman, sahabat itu maknanya adalah orang. Orang yang secara relasi itu sangat dekat dengan kita. Itu adalah yang dimaksud dengan sahabat. Nah, tapi dalam konteks ini, dia ngomong sahabat itu AI. AI adalah si sahabatnya. Kalau dengan definisi tersebut, jelas bukan sahabat. Karena di sini dia menggunakan AI sebagai si perumpamaannya. Gitu, perumpamaan kalau AI ini karena saking sering digunakan ya, dia itu seakan-akan seperti sahabat. Jadi bukan yang A. Yang B, revolusi. Yang kalimat 3, oke. Ini deh, revolusi kecantikan. Sebetulnya, ini itu bisa dibilang seperti hiperbola. Seperti hiperbola ya, yang dilebih-lebihkan. Kenapa begitu? Karena teman-teman, secara definisi, revolusi itu artinya adalah perubahan mendasar. Perubahan mendasar. Ini adalah definisi dari revolusi, teman-teman. Kalau kita lihat kalimatnya, dia bilang kalau tren AI, penggunaan AI, itu adalah revolusi kecantikan. Pertanyaannya, apakah pengintegrasian AI merupakan perubahan mendasar, teman-teman? Aku kasih contoh. Perubahan mendasar, misalnya, dalam ilmu arsitektur, adalah ketika kita berubah dari menggunakan bangunan-bangunan satu lantai menjadi 2 lantai. Itu adalah revolusi. Adanya perubahan mendasar. Tapi apakah AI di sini merupakan perubahan mendasar? Aku rasa tidak, teman-teman. Karena di sini, peran AI itu bukan untuk menggantikan proses perawatan kulit, tapi untuk mendampingi. Untuk mendampingi proses perawatan kulit supaya lebih efisien. Untuk membantu. Jadi bukan yang B. Selanjutnya yang C, kalimat 4. Melalui teknologi cerdas dalam pemrosesan data, AI mampu menganalisis kondisi kulit secara cepat, mengidentifikasi masalah kulit secara spesifik, dan memberikan rekomendasi perawatan. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Karena di sini, dalam konteks ini, betul dong kalau misalnya kita harus dapat rekomendasi proses merawat, dalam konteks ini, proses merawat kulit, teman-teman. Jadi betul, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Kata yang tepat di awal paragraf 2 untuk menghubungkan kedua paragraf pada bacaan adalah yang mana? Aku kasih hint nih buat teman-teman ya. Aku kasih hint. Hintnya adalah menghubungkan itu berarti konjungsi. Berarti kalian harus mencari konjungsi yang tepat untuk diletakkan di awal paragraf kedua untuk menghubungkan kedua paragraf pada bacaan tersebut. Untuk soal nomor 13 ini, aku akan serahkan ke teman-teman semua, oke? Jangan lupa tulis di kolom komentar jawaban kalian apa beserta alasannya apa. Akan aku cek satu-satu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!